Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali gagasan kunci dari sumber Talk Like That. Oke, Sumber ini menegaskan satu hal penting nih. Di abad ke-21, ide itu udah jadi kayak mata uang baru. mata uang baru ya? Maksudnya gimana tuh? Jadi, gimana cara Anda menyajikan ide itu bisa jadi penentu seberapa besar pengaruh Anda nantinya. Masuk akal. Jadi nggak cukup cuma punya ide bagus saja. Persis. Bayangkan deh kalau kita bisa, membedah teknik persis yang dipakai komunikator kelas dunia. Wah, menarik tuh. Nah, sumber ini mencoba melakukan itu. Mereka analisis ratusan presentasi TED, wawancara pembicara top, terus pengalaman melatih pemimpin merek besar juga. Mari kita kupas bareng-bareng ya. Siap. Yang menarik di sini itu bagaimana ide kalau dikemas dan disampaikan dengan tepat itu benar-benar bisa mengubah ya. Percakapan global lah. Konferensi TED, platform global, itu kan yang bagi-bagi materi terbaiknya gratis. Jadi semacam laboratorium komunikasi efektif gitu. Oh, jadi kita bisa belajar dari sana ya? Betul. Tujuannya jelas. Bantu Anda, bantu kita semua, biar bisa memukau audiens pakai gagasan kita. Ada contoh bagus dari sumber ini. Pengacara hak sipil Bryan Stevenson. Pernah dengar? Bryan Stevenson, ya. Yang kasus-kasus itu kan? Iya. Dia cuma 18 menit di panggung TED. Tanpa slide sama sekali loh. Serius? Tanpa slide? Cuma modal cerita yang kuat. Hasilnya, dia dapat standing ovation terlama dalam sejarah TED. Wow. Dan gak cuma itu, dia berhasil kumpulin donasi $1 juta buat organisasinya. $1 juta dalam 18 menit? Iya, kalau dihitung itu lebih dari $55.000 per menit. Gila kan? Gila. Itu kekuatan cerita berarti ya? Tapi bukan berarti visual nggak penting sama sekali kan? Nah, itu dia. Ada contoh lain. Siapa tuh? Profesor David Christian. Presentasinya soal Big History. Oh, yang sejarah semesta itu ya? Betul. Merangkum 13 miliar tahun cuma dalam 18 menit. Nah, dia justru sangat efektif pakai slide visual yang memikat. Oke, jadi gayanya beda ya? Yang satu tanpa visual, yang satu pakai. Iya, gayanya beda. Tapi dua-duanya berhasil memukau. Kenapa? Karena menurut sumber ini, mereka menerapkan 9 elemen kunci yang sama. 9 elemen kunci. Apa aja tuh kira-kira? Mungkin cara cerita atau data? Semacam itu. Cara membingkai cerita pribadi atau menyajikan data dengan cara baru yang mengejutkan gitu. Ini menunjukkan ada prinsip persuasi mendasar. Ada seninya, ada sainsnya juga. Jadi ini bukan soal bakat alami dong ya? Nah, itu poin pentingnya. Bisa dipelajari berarti? Tepat sekali. Sumber ini sangat menekankan kalau ini bukan bakat lahir. Mengutip Robert Greene soal mastery, kita semua punya potensi buat menguasai komunikasi. Contohnya? Bahkan Steve Jobs pun loh. Presentasi awalnya kan kaku banget katanya, tapi dia berkembang pesat jadi ikonik. Wah, iya juga ya. Steve Jobs itu contoh bagus. Jadi, ini keterampilan yang bisa diasah. Sumber ini pada dasarnya kayak ngasih peta jalannya gitu. Oke. Menarik. Ngomong-ngomong soal TED, platformnya sendiri kan juga fenomenal ya? Banget. Dari acara tahunan yang eksklusif buat 800 orang, jadi raksasa global setelah TED.com diluncurkan tahun 2006. Perkembangannya cepat banget ya? Cepet banget. Katanya, November 2012 aja, video TED udah ditonton 1 miliar kali. 1 miliar? Dan sekarang, katanya nih, ditonton 1,5 juta kali setiap hari. Waduh, itu menunjukkan orang haus ide ya? Iya. Bahkan tokoh kayak Ben Affleck sama Bono aja milih TED kalau punya ide penting buat disuarakan. Benar, ini membuktikan betapa dunia itu lapar sama ide-ide besar yang disajikan dengan menarik. Situs webnya jadi kayak corong global gitu ya? Corong global, pas banget istilahnya. Sumber ini juga nyebut pidato wisuda Steve Jobs di Stanford tahun 2005. Walaupun bukan TED Talk resmi, tapi Tapi viral banget kan itu? viral banget. Dan elemennya katanya mirip-mirip juga. Pesannya soal ikuti kata hati, itu kan wah kena banget sama audiens yang cari inspirasi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, kesimpulan utamanya apa buat pendengar kita? Ya intinya, Menurut sumber ini, kemampuan presentasi ala TED itu krusial banget buat sukses. Nggak cuma di panggung besar aja. betul. Tapi juga dalam pekerjaan sehari-hari, dalam bisnis, Kalau gagal mengkomunikasikan ide, dampaknya bisa serius ya. bisa banget. Gagal dapat dana, gagal jual produk, atau ya, karir mandek di situ-situ aja.
Waduh, Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma soal presentasi aja. Ini lebih dalam dari itu. maksudnya? Ini tentang memastikan potensi Anda itu nggak terhambat cuma gara-gara Anda, kesulitan mengartikulasikan gagasan cemerlang Anda. Oke, jadi jangan sampai ide bagus kita sia-sia ya. Persis. Pertanyaan mendasar dari sumber ini sebenarnya simpel, tapi dalam. Anda punya ide berharga. Nah, terus gimana caranya Anda memastikan dunia mau mendengarnya? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke deh, Sip? sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.